Alasan mengapa Indonesia sulit bisa maju. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, populasi yang besar, dan posisi strategis di dunia. Namun, semua itu tidak ada gunanya jika mentalitas bangsa ini masih berkutat pada pola pikir dan budaya kuno yang mengakar kuat di masyarakat. Jika tidak segera diatasi, Indonesia Emas 2045 hanyalah mimpi kosong. 1. Semua mau serba cepat, tanpa usaha. Masyarakat Indonesia terkenal dengan sifatnya yang ingin hasil cepat tanpa usaha yang sebanding. Budaya ini bisa kita lihat dari berbagai aspek kehidupan, seperti mental, sultan dadakan. Punya ijazah belum tentu berilmu. Politik berbasis nepotisme. 2. Budaya malas. Jika dibandingkan dengan negara-negara maju, tingkat produktivitas pekerja Indonesia masih jauh di bawah standar. Padahal kita termasuk negara yang warga negaranya bangun paling pagi dan bekerja 5 hari dalam seminggu dari pagi hingga sore. Mengapa hal ini bisa terjadi? PNS dan jam karet. Mahasiswa prokrastinasi. Menunda tugas sampai detik terakhir. Masyarakat konsumtif, bukan produktif. 3. Tidak mau bertanggung jawab. Budaya menyalahkan orang lain. Kurangnya kesadaran individu. 4. Etos kerja yang rendah. Bekerja demi gaji. Kurangnya inovasi di tempat kerja. 5. Mentalitas yang penting beres. Mahasiswa yang asal lulus. Fenomena ini terlihat jelas di bangku kuliah, di mana sebagian mahasiswa mengejar gelar semata tanpa benar-benar memahami ilmu yang dipelajari. Akibatnya, ketika masuk ke dunia kerja, mereka tidak memiliki keterampilan yang memadai. Pekerjaan yang dikerjakan setengah hati. 6. Budaya anti kritik. Alih-alih menerima kritik sebagai masukan untuk perbaikan, para pemangku kebijakan tak jarang menunjukkan resistensi terhadap masukan publik, bahkan kadang meresponnya dengan cara-cara yang kurang bijak. Mungkin karena ego mereka ketinggian ya? Pemerintahan yang enggan dikoreksi. Budaya sosial yang tidak toleran terhadap perbedaan pendapat. 7. Ketakutan terhadap perubahan. Pendidikan yang tidak beradaptasi dengan teknologi. Perusahaan yang takut berinovasi. Birokrasi yang berbelit. 8. Nepotisme. Nepotisme adalah ketika seseorang mendapatkan jabatan bukan karena kemampuan atau prestasi, tetapi karena hubungan kekeluargaan dan kedekatan. Dinasti politik di pemerintahan. 9. Korupsi. Korupsi telah menjadi momok yang sulit dihilangkan, karena praktiknya sudah merajalela dari level terbawah hingga tertinggi. Tanpa pemberantasan yang tegas, Indonesia akan terus terjebak dalam lingkaran setan tak berujung ini. Korupsi di sektor publik. Pungli pada pelayanan publik. Korupsi mikro dalam kehidupan sehari-hari. 10. Minimnya inovasi dan riset. Negara maju di luar sana menjadikan inovasi sebagai prioritas utama dalam pembangunan, tetapi di Indonesia, investasi dalam riset dan pengembangan masih sangatlah rendah. Anggaran riset yang minim. Kurangnya dukungan. 11. Mentalitas konsumtif. Ketergantungan pada produk impor. Masyarakat lebih memilih produk luar negeri dibandingkan dengan produk dalam negeri. Hal ini menyebabkan industri lokal sulit berkembang dan tidak mampu bersaing di pasar global. Kurangnya dukungan untuk UMKM. Kesimpulan. Beragam kebiasaan negatif yang mengakar. Seperti ketidakteraturan dalam mengatur waktu, kebiasaan menumpuk pekerjaan, minimnya sikap bertanggung jawab dan keterbukaan menerima masukan, hingga praktik nepotisme, inovasi yang mandek, dan budaya saling menyalahkan, membentuk tembok penghalang bagi lompatan kemajuan Indonesia. Tak hanya itu, praktik korupsi skala kecil, gaya hidup konsumtif tanpa kendali, serta ketidakefektifan dalam menggali potensi diri semakin memperkeruh keadaan, baik di lingkup birokrasi maupun dunia pendidikan. Untuk menjawab persoalan ini, diperlukan perubahan budaya yang mendasar melalui peningkatan integritas, penerapan sistem seleksi dan evaluasi berbasis meritokrasi, serta adopsi inovasi dan teknologi. Dengan perbaikan sistem, diharapkan proses birokrasi dapat diperbaiki, pelayanan publik menjadi lebih responsif, dan potensi bangsa dapat dimanfaatkan secara optimal.